Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baik, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, yaitu tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, teacher akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan teks, peserta didik mampu menjelaskan sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu menentukan perubahan energi pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan mandiri. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menentukan contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan mandiri. Yang keempat, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan pengertian. Yang kelima, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu memberikan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui dengan percaya diri. Yang keenam, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan hasil sumber daya alam sesuai dengan tempat tinggal dengan mandiri. Yang ketujuh, setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggal dengan percaya diri. Yang kedelapan, setelah membaca teks, peserta didik mampu melengkapi peta pikiran sesuai bacaan dengan mandiri. Yang terakhir, setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu membuat laporan wawancara tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan percaya diri. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sekarang silahkan perhatikan teks berikut ini. Di situ ada teks, silahkan anak-anak baca. Teacher beri waktu 3 menit untuk membaca teks tersebut. Berdasarkan teks tadi, contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi, yaitu gas menjadi panas, bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG itu diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Nah, sekarang dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh energi yang lain? Kira-kira perubahan energi apa saja yang terjadi pada kegiatan kita sehari-hari? Coba anak-anak amati gambar-gambar berikut. Yang pertama, ada gambar anak bermain layang-layang. Yang kedua, ada seorang yang menyetrika baju. Yang ketiga, ada yang membakar sate. Yang keempat, ada petani garam. Kemudian yang kelima, ada orang sedang memblender. Dari kelima gambar tersebut, coba tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi apa yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan gambar. Silahkan anak-anak menuliskan di LKPD yang telah disediakan. Nah, sekarang coba anak-anak silahkan mencari contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Sinar matahari memiliki manfaat bagi manusia. Sinar matahari merupakan sumber energi yang dapat digunakan oleh manusia secara terus-menerus dan tidak akan pernah habis.
Oleh karena itu, sinar matahari adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita tidak mengelolanya. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam ini memiliki jumlah yang terbatas. Untuk mengetahui contoh-contohnya, kita simak video berikut ini. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang silakan berikan contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Silakan dituliskan pada tabel yang sudah ada di LKPD. Sudahkah kalian menemukan hasil sumber daya alam di tempat tinggal kalian? Nah, agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut ini. Dan ini adalah peta persebaran hasil tambang di negara kita. Semuanya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam itu ternyata dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan merupakan makhluk hidup.
Nah, sekarang giliran kalian untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam, baik yang hayati maupun yang non-hayati yang ada di daerah kalian. Sekarang, teacher punya sebuah teks bacaan. Silahkan dibaca, teacher beri waktu 3 menit untuk membaca. Berdasarkan teks yang sudah kalian baca, informasi penting apa yang bisa kalian dapatkan dari bacaan tersebut? Kalau sudah mendapatkan informasi penting pada bacaan tersebut, selanjutnya coba lengkapi gambar peta pikiran yang ada pada LKPD. Ternyata pemanfaatan sumber daya alam baik yang hayati maupun non-hayati dalam kegiatan ekonomi itu sangat beragam. Nah, coba sekarang lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Kemudian silakan dituliskan laporan hasil wawancara pada LKPD yang sudah tersedia. Ya, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, dari pembelajaran tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, kemudian manfaat apa saja yang bisa kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas semangatnya dalam berpartisipasi aktif mengikuti pembelajaran hari ini. Teacher mohon maaf apabila ada kesalahan. Teacher akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.